Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Bintari Rusmalasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Akuntansi dan Keuangan di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja SMK Negeri 1 Pangurajo, Kecamatan Pangurajo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya bisa memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Ya, Bu. Alvina, Hadir. Anggrit, Hadir. Arini, Hadir. Koirunisa, Devina, Hadir. Devita, Dina Luciana, Elis, Elma, Enda, Gracia, Helen, Kiki Aprilia. Oke, masuk semuanya ya hari ini. Ya, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, silakan semuanya berdiri dulu. Pembentuk lingkaran silakan. Konsentrasi. Bebas, bebas, bandit, bebas, bandit, ya Pak, silakan maju ke depan. Oke, ini temannya, ini temannya masih sendiri. Kira-kira perlu dicarikan teman apa enggak ini? Perlu ya. Silakan posisinya siap dulu lagi. Kita cari teman untuk Dinda. Bagaimana? Sudah siap? Silakan cari nama dulu. Bebas, hadir, bebas, hadir, bebas, hadir, bebas, hadir, bebas. Ayo silakan yang tidak dapat kalau mau maju ke depan. Masih ingatkah pembelajaran pada pertemuan minggu kemarin itu kita membahas materi tentang apa? Jurnal penyesuaian. Yang bisa menjawab dulu itu bisa kembali. Ya. Untuk pertemuan yang kemarin itu kan kita sudah belajar tentang jurnal penyesuaian. Akun-akun apa saja yang memerlukan penyesuaian pada perusahaan jasa? Terus apa lagi? Diterima di muka. Ya, satu lagi. Dan belum dibayar. Oke. Benar? Benar. Silakan kita bisa kembali. Satu lagi pertanyaan. Bagaimana cara melakukan kegiatan jurnal penyesuaian dengan menggunakan aplikasi Mayop? Oke, masuk ke menu account, kemudian kita pilih yang record Jurnal hari. Oke, tepuk tangan buat temannya. Bagaimana? Sampai sini sudah bisa konsentrasi pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah ya? Silakan sekarang bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Bagaimana? Masih tetap semangat? Masih. Bisa dilanjutkan? Bisa. Selanjutnya untuk pembelajaran pada hari ini kita belajar tentang penyusunan laporan keuangan di perusahaan jasa. Tujuannya apa? Kita membuat yang namanya laporan keuangan. Apakah perlu
ketika kita itu sudah memiliki suatu usaha. Perlu ada? Nah, ada yang memiliki usaha di rumah? Misal ada yang buka salon, itu juga termasuk usaha. Terus ada misal ayahnya yang membuka bengkel, itu juga termasuk usaha. Jadi di sini laporan keuangan itu bisa digunakan untuk perusahaan untuk memonitoring perusahaan kondisinya itu seperti apa, mengalami keuntungan ataukah menderita kerugian. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran pagi hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menguraikan definisi laporan keuangan pada perusahaan jasa. Yang kedua tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis laporan keuangan pada perusahaan jasa. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis penggunaan menu untuk menampilkan laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi Maya versi 18. Tujuan yang keempat yaitu peserta didik mampu menguraikan langkah-langkah dalam menampilkan laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi Maya versi 18. Dan tujuan akhir kalian yaitu peserta didik mampu membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Maya versi 18. Setelah ini saya akan paparkan video pembelajaran tentang penyusunan laporan keuangan. Silahkan nanti bisa diamati pemaparan dari video pembelajaran di depan. Tapi sebelum memulai untuk mengamati video pembelajaran, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Ketika saya memaparkan tentang video pembelajaran, ketika kalian menemui hal-hal yang dirasa masih belum paham, silahkan itu bisa dicatat terlebih dahulu. Nanti bisa ditanyakan setelah pemaparan video pembelajaran. Silahkan bisa diamati di depan. Video pembelajaran tentang menampilkan laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi Mayo. Nah, silakan sekarang itu bisa didiskusikan dulu dengan teman sebangkunya atau yang ada di sebelahnya.
Jadi nanti kira-kira kalau misal masih ada yang masih dibingungkan bisa ditanyakan. Silakan bisa diskusi dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan Grit. apabila kita membuat perusahaan baru itu apakah kita harus membuat laporan keuangan Bu? Apakah ada yang ingin membantu menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Mia. Kalau menurut saya sebaiknya membuat karena dari laporan keuangan itu kita bisa memperoleh gambaran mengenai kondisi perusahaan kita. Oke, ya terima kasih. Bagaimana Grit? Bisa Sudah dipahami? jelas, Bu. Bisa. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Oh ya, silakan Devita. Misal kita ingin menampilkan atau mencetak laporan posisi keuangan dan jurnal penyesuaian, berarti pada customize untuk pengisian tanggal diisikan tanggal yang sama. Oke. Adakah yang ingin membantu menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Pada bagian customize-nya untuk pengisian tanggalnya diisikan sama yaitu pada akhir periodenya. Oke, ya. Jadi, ketika kita ingin menampilkan yang namanya jurnal penyesuaian, kita ingin menampilkan laporan posisi keuangan, maka periode akuntansi yang dituliskan pada Mayop di sini sama, dituliskan pada akhir periode akuntansinya. Bagaimana, Devita? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas dari pemaparan video pembelajaran. Terus tadi ada beberapa teman kalian juga yang bertanya terkait materi laporan keuangan. Nah, sekarang ini saya ada dua jenis kasus mencoba. Yang pertama ada pilihan ganda ya, yang satunya nanti entry ke dalam aplikasi Mayop. Nah, sebelum saya tampilkan soal, saya kirim dulu ya ada handphone, yaitu nanti bisa digunakan untuk mempelajari materi tentang laporan keuangan. Saya kirim ke grup WhatsApp ya, di grup kelas ya. Ketika kalian nanti mengerjakan, yaitu silakan bisa sambil dibaca handout-nya. Nanti yang bisa menjawab ada tambahan nilai. Silakan dilihat soalnya. Silakan bisa diamati. Oke, jawabannya pertama siapa? Cici, ayo silakan. Apa jawabannya? Jawaban untuk soal nomor 1 itu yang di laporan keuangan. Oke, jawabannya benar. Bisa dilanjutkan? Bisa. Lanjut. Oke, silakan diamati. Untuk soal yang kedua, siapa yang ingin menjawab? Ya, Kiki? Jawabannya yang A. Yang A. Oke, jawabannya benar. Selanjutnya, oke, silahkan diamati dulu. Yang bisa menjawab akan ada tambahan nilai dari saya. Ya, silakan. Jawabannya Do. ya, do. Oke, masih salah. Sekarang siapa? Yang bisa? Ya, Jupita. Yang C, customize. Yang C. C. Oke, jawabannya benar. Sudah selesai. Apakah pulang? Belum. Belum. Oke, lanjut ya. Sekarang kita belajar langsung memasukkan ke dalam aplikasi Mayop. Sudah menerima soal semuanya ya? Sudah. Itu silahkan bisa dipelajari dulu. Silakan yang ingin mencoba mengerjakan di depan bisa langsung mengentrikan ke dalam aplikasi Mayop. Bisa dipahami? Bisa. Nanti ketika mau
jurnal penyesuaiannya, kemudian nanti bisa disusun kaca saldo setelah penyesuaian. Sebelum ini dimasukkan ke dalam ini dulu ya, dimasukkannya data ini dulu. Nah setelah itu terus baru ini saldo-saldonya dimasukkan. Ada yang ingin mengerjakan di depan dengan menggunakan aplikasi? Saya Bu. Ya, silakan Dina. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Silakan itu dilihat di depan semuanya. Nah, berdasarkan hasil entry-nya itu didapatkan labanya itu diperoleh 15.950. Bagaimana? Jawabannya ada yang berbeda? Sama semuanya? Sama ya? Oke, jawabannya benar. Ayo silakan, ada yang ingin mengerjakan kasus yang kedua? Ingin mencoba ke depan? Saya Bu. Ya, Anggrit silakan. Silakan Anggrit. Silakan kita cek bareng-bareng. Kira-kira benar apa enggak ini hasil pekerjaannya Anggrit? Ada yang ingin menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan. Menurut saya, pencairan nominal asuransi dibayar di muka seharusnya sebesar 550.000. Dan pencatatan akumulasi penyusunan perangkat kantor diburuk karena merupakan akun kontra sebesar 750.000. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang akumulasi penyusutan peralatan kantor itu merupakan akun kontra. Bagaimana? Sudah bisa semuanya? Sudah. Saya kasih tugas secara berkelompok. Silakan sekarang bisa berkumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri.
hasil diskusinya. Saya ada? Ya, kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 5. Ini adalah laporan laba rugi yang terjadi pada Januari 2020 sampai Desember 2020. Total pendapatannya yaitu 31.700.000. Kemudian total dari beban-beban yaitu 18.390.000. Total pendapatan dikurangi dengan beban-beban menghasilkan laba bersih yaitu 13.310.000. Ini adalah laporan posisi keuangan pada PT Galiatra Art. Total asetnya yaitu 11.120.000. Kemudian kewajibannya adalah 3.350.000. Kemudian modalnya yaitu 7.770.000. Pada laporan ini asetnya yaitu seimbang dengan liability dan equity. Bagaimana, ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 5 ya ini tadi? Ya, Bu. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ataukah semuanya sama? Sama ya? Oke, jadi untuk laporan laba rugi dan laporan neraca yang disajikan oleh kelompok 5 itu sudah benar. Oke, silakan bisa ditutup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu buat teman-teman. Selanjutnya ada yang ingin presentasi lagi? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini ada laporan posisi keuangan dari Adima Jaya. Untuk aset di sini sebesar 13.740.000. Untuk kewajiban sebesar 3.350.000. Untuk modal sebesar 9.390.000. Di sini total kewajiban dan modal itu seimbang dengan total aset, yaitu jika dijumlahkan sebesar 12.740.000. Ada yang ingin menanggapi? Bagaimana? Saya, Bu. Ya, silakan Andri, bagaimana? Maaf izin menyangga. Ya. Untuk akun akumulasi penyesuaian peralatan kantor, pencatatan dalam neraca seharusnya dikurung karena merupakan akun kontrak. Selanjutnya untuk beban asuransi yang sudah digunakan seharusnya 585.000 dikurangi 270.000 sama dengan 315.000 rupiah. Sudah, Bu. Ya. Terima kasih. Harta itu bertambah dari sebelah mana? Debit. Nah, jika nanti di neraca kita itu muncul akun akumulasi ada di sebelah kredit, maka pencatatannya itu harus disertakan tanda huruf. Selanjutnya yang asuransi dibayar di muka. Nah, itu tadi kan pembayarannya 585.000. Yang sudah kita gunakan itu berapa? 270.000. Berarti yang sudah kita gunakan adalah 315.000. Bagaimana yang lainnya? Adakah yang ingin memberikan tanggapan lagi? Sudah ya? Oke, bisa diakhiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk tangan dulu buat temannya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang menampilkan laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi Mayo versi 18. Nah, karena hari ini itu adalah pertemuan terakhir kita, ya. Setelah ini saya akan memberikan soal dalam bentuk post test. Nanti saya kirim di WA group, bisa dikerjakan. Itu ada Google Form tentang post test menampilkan laporan keuangan di perusahaan jasa. Bagaimana? Sudah ya? Sudah ada ya soalnya? Sudah. Silakan bisa dikerjakan dulu post testnya. Waktunya 10 menit saja. Ya, bisa dipahami? Bisa. Silakan bisa dimulai untuk mengerjakan
keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi tertentu untuk menggambarkan kondisi suatu perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Adakah yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Langkah-langkah menampilkan laporan keuangan dengan mayem yaitu klik menu report, kemudian pilih index to report. Untuk menampilkan laporan laba rugi, pilih report, kemudian pilih account, kemudian pilih profit and loss account. Mari kita refleksikan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Untuk pembelajaran hari ini, kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Menampilkan laporan keuangan pada perusahaan jasa, aplikasi mayem. Bisa berkemas-kemas dulu. Oke, kalau sudah, silakan bisa ketua kelas memimpin untuk doa pulang terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.